Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah berada di lokasi wawancara, yaitu narasumber yang bernama Bapak Kholidi. Beliau adalah salah satu aktivis sosial. Beliau mempunyai teman yaitu Rumah Peradaban Indonesia. Yuk kita langsung ke sana yuk. Audio Jungle. Perkenalkan Bapak, saya Nur Hidayati, kemudian teman saya Kamilatul Hasanah, kemudian Salma, kemudian Hasanah. Kami mahasiswa STI At-Taqwa, Prodi PGMI semester 7. Tujuan kami ke sini ingin mewawancari Bapak, karena kami dengar Bapak adalah salah satu aktivis sosial. Nah, kami ingin tahu aktivitas sosial yang Bapak tekuni selama masa pandemi COVID-19. Ini, kalau selama pandemi 1 tahun ini, aktivitas kami, saya sendiri, kalau dikatakan aktivis sosial masih belum terrealisasi sebenarnya, Pak. Jadi lebih tepatnya yaitu relawan sosial. Nah, kami selama ini bergerak banyak, terutama bidang pendidikan, yaitu rumah baca dan lain-lain. Terus juga salah satunya bank sampah, pengelolaan sampah untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Terus juga banyak lagi sebenarnya yang kita lakukan, bagi-bagi sembako dan lain-lain. Yang kita lakukan sebenarnya selama pandemi ini 1-2 kegiatan hanya itu saja. Yang pertama yaitu penimbangan sampah yang saya lakukan, yaitu untuk mengurangi sampah yang ada di rumah tangga, terutama yang menjadi penghasilan bagi rumah tangga. Jadi kalau memang ada sampah yang biasanya dibuang, atau dengan adanya bank sampah, kami yakin akan ada yang namanya pengurangan sampah tersebut. Karena penyumbang terbesar memang rumah tangga, tapi kalau diolah dengan baik, insya Allah keadaan sampah saat ini untuk menjadi penghasilan juga sangat memungkinkan. Karena kita kalkulasi saja, setiap hari kita mengumpulkan sampah rumah tangga, plastik dan lain-lain, plastik, wadah air minum mineral, kita wadahin, kita sudah pilah-pilah seperti apa, nanti kita store ke bank sampah. Di bank sampah bisa mendapatkan entah itu sembako atau kebutuhan sehari-hari untuk mengurangi jatah apa yang mereka keluarkan selama seminggu maupun 1 bulan itu, untuk memangkas itu. Yang kedua, kegiatan kami ada juga namanya bus murah sekaligus donasi barang bekas. Donasi yang kami lakukan kemarin, alhamdulillah ada beberapa donatur yang secara personal menghubungi saya untuk mengambil beberapa barang bekas yang ada di rumah mereka, ya seperti mesin cuci, kulkas bekas, mesin cuci bekas, dan beberapa televisi bekas ada juga yang kita dapatkan. Kita kelola dengan cara yang memang tidak bisa diperbaiki, kita jual
rusaknya kepada ngepul yang ada. Dengan uang tersebut kita kumpulkan, terus yang kita bisa perbaiki seperti televisi itu saya perbaiki itu dengan harga 15.000. Habis itu kita jual dengan tebus murah, namanya tebus murah oleh masyarakat sekitar, dengan penerima manfaat sekitar. Selain kita menyumbangkan atau kita juga mempekerjakan orang tadi yang tukang servis televisi tersebut, kita juga memberikan keleluasan ke masyarakat sekitar yang tidak memiliki televisi untuk menebus murah barang tersebut. Uang yang kita dapatkan dari donasi tersebut 35.000. Kemana? Tadi yang sudah dari pengepul barang bekas tersebut, kulkasnya tebus murah berapa, kita kumpulkan. Setelah itu kita kasihkan pada duafa. Memang kita tidak secara khusus mendokumentasikan, pemberiannya karena memang pandemi tersebut. Yang kedua memang kita menjaga kehormatan orang masyarakat duafa tersebut sebenarnya. Jadi itu yang mulai mencetuskan rumah peradaban ini. Kalau rumah peradaban ini kami launching 2019, tepatnya pada bulan Oktober. Pada bulan Oktober 2019 kita launching rumah peradaban ini dengan tujuan memang kita pertama berbagi dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, kita menciptakan bagaimana anak-anak di sekitar kami, terutama anak-anak kecil, kita minat baca masyarakat di kita itu masih rendah seperti ini. Mereka sudah ringkas dengan membaca apa yang ada di sana, tapi mereka tidak tahu sebenarnya yang ada di buku bagaimana alurnya. Jadi itu yang akan kita kembalikan, ruh buku itu kembali lagi untuk dibaca. Kalau dalam mungkin teman-teman di mahasiswa STAI mungkin lebih menyebutkannya itu sanad keilmuannya itu ada. Jadi nggak langsung klik bait, kutipannya siapa ditempel, akhirnya bukunya mana nggak ada. Jadi ya bye Mbah Google gitu aja. Jadi itu yang kami prihatin. Tapi lebih fokusnya kalau yang ada di rumah peradaban ini lebih fokusnya memang lebih banyak ke kerja sosial seperti ini, membaca, pengolahan limbah lingkungan yang seperti itu. Jadi kita melihat memang karena di sekitar kami profesi yang dijalani oleh saudara-saudara kami yang ada di sini, profesinya memang lebih banyak yang sebagai pengepul seperti itu. Jadi kita melihat peluang, yang kedua kita juga melihat yang namanya potensi sekaligus pemberdayaan yang sudah ada di sini. Sebenarnya bisa dijalankan sebagai pemberdayaan, tapi kalau kita manage dengan baik. Nah, memang sebagai relawan tidak menutup kemungkinan kita selalu dihadapkan dengan banyak hal, tapi itu sebuah bumbu dalam menjalani kegiatan kita. Saya sendiri selain di Rumah Peradaban juga di Swainaka Indonesia yang itu menaungi beberapa regional yang ada di Indonesia, terutama di Surabaya ada, di Jember ada, di Jakarta ada, yang di Bali ada, terus yang terakhir ini di Malang. Nah, kita melakukan kegiatan berbagi tempe memang sudah dilakukan oleh teman-teman regional dengan cara memberikan tempe tersebut kepada ketua RT-nya untuk diserahkan per rumah. Jadi seperti itu yang dilakukan teman-teman yang ada di Malang. Beda lagi dengan teman-teman yang ada di sekitar Jember. Nah, karena Jember ini setiap regional mahasiswa dengan regionalnya itu dari luar, jadi mahasiswanya dari luar, akhirnya melakukan yang namanya kegiatan pembelajaran daring yang dilakukan oleh teman-teman, pendampingan daring itu yang dilakukan oleh teman-teman. Jadi seperti itu. Di Bali juga seperti itu, di Jakarta juga seperti itu, karena melihat kondisi seperti ini.
Nah, itu yang kami lakukan dengan bantuan komunitas secara khusus, secara umum. Kalau secara khusus di sini yaitu, jadi yang kami lakukan. Nah, secara luas kami masih melakukan kegiatan-kegiatan terkoneksi dengan baik, berkolaborasi dengan baik dengan teman-teman komunitas lain seperti itu. Terus seperti kayak bank sampah gitu yang sudah sukses lah, di mana saja tempatnya selain di desa ini? Kalau dikatakan sukses masih belum 100% sukses, karena tolak ukurnya kalau dalam bidang sosial memang sangat sulit. Tolak ukurnya itu sangat sulit. Dari kalau kita melakukan hal A, indikatornya sudah selesai, indikator sudah selesai, akhirnya kita harus meningkatkan indikator tersebut. Jadi seperti itu. Bagaimana proses Anda dalam melakukan kegiatan aktivitas sosial Kalau di masa pandemi ini prosesnya memang lebih banyak di daring, Mbak. Rapat di daring, terus kegiatan apa ya, seperti koordinasi juga di daring. Jadi kita tidak lepas dari yang namanya daring. Jadi kita alhamdulillahnya itu sekarang sudah ada ya WhatsApp dan lain-lain. Jadi kita melakukan koordinasi cukup seperti itu, dan prosesnya memang kita lakukan, kita pakai ketika kita turun kita pakai face shield, terus cuci tangan dengan baik dan lain-lain. Jadi protokol kesehatan kita juga dilihat sama kita, agar kami yang biasanya keluar masuk kota dan lain-lain, kadang kita juga kan nggak tahu kita yang bawa atau yang di sana yang ada, tapi kita lebih menjaga. Jadi kita takut membawa ke lokasi tersebut, makanya kita juga menjaga itu. Mungkin dalam berapa minggu turunnya berapa kali? Kalau dikatakan berapa kali dalam seminggu, kita tidak per minggu. Selama pandemi saja bisa dihitung jari, Mbak. Mungkin 5 kegiatan yang kita lakukan. Jadi tidak setiap minggu, karena melihat kondisi seperti ini. Ya, kita juga menjaga yang namanya bagaimana caranya teman-teman yang punya lingkungan bergerak di lingkungannya tersendiri. Jadi kalau seperti saya bergerak di rumah peradaban ini, saya bergerak di lingkungan saya sendiri dulu. Karena memang kita mau keluar juga nggak mungkin. Tapi dengan adanya terkoneksi dengan baik, kami membutuhkan ini seperti ini di lokasi saya, seumpama teman-teman langsung terkonek, entah itu donasi, entah itu yang namanya bantuan tenaga, entah itu yang namanya mencarikan jaringan, itu juga kami lakukan. Karena kalau kita harus mobilisasi massa ke tempat ini itu nggak mungkin, tidak memungkinkan, Mas. Karena kita juga rawan untuk sangat minim untuk menjaga jarak dan lain-lain, apalagi kita lakukan di desa. Alangkah baiknya waktu itu kami lakukan dengan cara kita menghampiri rumah-rumah yang biasanya di sebelum masa pandemi ini kami mengumpulkan beberapa orang yang akan menjadi terima manfaat, tapi dengan cara seperti itu kami lihat sangat membahayakan. Akhirnya kami dengan berjalan ke rumah-rumah, dan itu door to door langsung biar tersampaikan. Yang kedua juga menjaga itu, ya terutama kita tetap menjaga protokol kesehatan itu yang kita jaga. Berarti kalau sebelum pandemi narasumber itu langsung turun dengan mengumpulkan beberapa warga. Bisa mengumpulkan dengan beberapa warga dengan cara diundang, seperti pemeriksaan kesehatan sebenarnya, Mbak. Berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan, kita nggak mungkin dari rumah ke rumah. Jadi pemeriksaan tensi, karena yang diperbolehkan itu hanya tensi, dengan kalau suntik dan memberikan obat kita enggak, tapi tensi dan pengecekan darah, pengecekan gula darah, kadar gula. Jadi kita dengan cara seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa dilakukan sebelum pandemi. Tapi ketika pandemi kita juga menjaga itu. Kita tidak melakukan itu, tidak mengumpulkan massa seperti itu, terutama karena berdesakan dan tidak
protokol kesehatannya minim. Akhirnya kita tiadakan itu dulu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi seperti itu. Kalau prosesnya seperti itu. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Mohon maaf kami sudah mengganggu. Oh, tidak apa-apa. Ini bukan mengganggu, ini justru kebijakan yang baik sebenarnya. Jadi kerja-kerja sosial ini biar kelihatan sebenarnya ada masa pandemi seperti itu. Jadi kami terima kasih juga telah berkenan hadir pada di Rumah Peradaban, dan terima kasih juga telah banyak bertanya hal yang kita lakukan, karena memang itu sangat perlu memang untuk didokumentasikan ataupun dianalisa oleh teman-teman mahasiswa sebagai perbaikan ke depan.